Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Tris. Selamat malam. Matur suwun sampun meluangkan waktu membantu kami dalam tugas wawancara ini. Perkenalkan, kami Kulo Alvira Kenjel Praditya, Kulo Piki Muharram, Kulo Pariskara Duduk Biasa, Saya Kresna Sultan. dan hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait Orde Baru pada tahun 1966 juga. Ya. Jika Mbak Tris langsung saja kita memulai wawancaranya, Gila. Ya. Sebelumnya izin bertanya mengenai nama dan latar belakang dari panjenengan selaku narasumber. Gini ya, itu seingat saya mulai tahun 1966, mulai zaman Orde Baru, pemerintahan Pak Harto, itu masyarakat pada umumnya itu mulai makmur pangan. Dikarenakan apa? Dulu sebelum pemerintahan Pak Harto, Orde Baru, itu kan masalah makan nasi beras itu hanya kadang kala. Jadi setelah pemerintahan Pak Harto, Orde Baru, itu kan kebanyakan pada masyarakat itu supaya menanam padi, bibitnya itu IR36. Maka sampai sekarang itu nggak pandang bulu, warga masyarakat itu mulai bukan hanya yang mampu saja, tapi yang miskin mulai ada itu gerakan dari pemerintah untuk swasembada pangan. Itu zaman yang dinamakan sudah makmur gitu. Jadi makan nasi itu bukan hanya orang yang mampu saja, itu enggak pandang bulu, yang miskin sama yang mampu itu makannya itu sudah makan dari beras, nasi beras. Sebelum pemerintahan Pak Harto, sebelum Orde Baru, itu kan pada umumnya daerah Gunung Kidul, itu kan makannya itu kebanyakan nasi tiwul. Dikarenakan apa? Itu menanam padi itu 1 tahun hanya sekali. Apalagi pada umumnya daerah Gunung Kidul yang lahannya itu kering, itu menanam padi kan hanya 1 tahun hanya sekali nanam, sekali tanam. Lalu sekarang itu bisa, itu 1 tahun menanam padi 2 kali untuk sawah tada hujan. Makanya itu boleh dikatakan warga masyarakat Gunung Kidul itu sudah makmur. Dan sampai sekarang itu bukan hanya bahan pangan, itu sandang juga murah begitu. Karena ini sejak saya masih itu sebelum tahun 50-an itu kan larang mahal pakaian, apalagi bahan makan. Itu setelah itu ada zaman lagi yang dikatakan zaman Gaber, itu tahun 63. Jadi sebelum tahun 66 itu sebelum Orde Baru, itu ada zaman Gaber itu yang dinamakan zaman Gaber itu zaman ketikus. Ya. Jadi warga masyarakat Gunung Kidul itu nanam segala tanaman nggak ada,
dikarenakan apa? Itu diserang tikus. Jangankan segala tanaman baru itu batang landing itu tinggal batangnya. Jadi kemaraunya dulu itu panjang sampai 9 bulan, lalu diserang yaitu tikus itu 63 sampai 64. Lalu mulai 65 itu sudah tikus enggak ada. Lalu 666 itu setelah pemerintahan Pak Harto itu mulai warga masyarakat itu disuruh menanam yaitu padi bibit unggul budidaya itu sampai sekarang. Makanya sampai sekarang bukan hanya Gunung Kidul, mungkin seluruh daerah Indonesia, khususnya Indonesia itu kan sudah makmur pangan begitu. Makanya ketika zaman Pak Harto itu kan diutamakan swasembada pangan, itu kan yang paling diutamakan. Nah, mudah-mudahan ini nanti pemerintahan Pak Prabowo ini juga mungkin ini akan kembali seperti pemerintahan Pak Harto. Amin. Niku perbedaan cara pemerintahan zaman niku kantun benten mboten? Nggih. Kalau pemerintahan era Pak Harto sama sekarang mungkin ya beda sekali. Kan sekarang lebih maju. Jadi lebih maju daripada pemerintahan Pak Harto. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap perubahan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru? Kan sekarang gini, kalau ya mungkin ini setelah pemerintahan Pak Prabowo ini mungkin hampir masyarakat itu hampir akan sama pemerintahan Orde Baru. Hampir. Tapi belum sempurna. Itu karena gini, diambil dari keluh kesah dari masyarakat. Contoh saja ya, itu masalah mengenai pupuk. Itu pemerintahan Pak Harto itu kan terlalu mudah. Jadi jangankan beli, warga masyarakat itu untuk meningkatkan hasil produk petani khususnya pangan itu kan dipakai pupuk. Maka dari itu dulu pemerintahan Pak Harto lebih diutamakan, jangankan beli, warga masyarakat itu disuruh pinjam KUT itu, kredit itu dari pemerintah itu 4 bulan, 5 bulan sampai 5 bulan itu mulai akan menanam sampai panen itu baru itu mengembalikan harga pupuk itu, pinjaman pupuk itu. Nah sekarang ini saya rasa